87. Pemurnian Iblis. Shen Jun memusatkan pandangannya pada mayat hitam besar di hadapannya, alisnya berkerut penuh konsentrasi. Dalam sekejap, dia menghilang, muncul kembali di samping bayangan hantu di ruang gurun. "Tuan! Kamu! Pencarian jiwa!" Tanpa memberi kesempatan pada sosok itu untuk berbicara, Shen Jun menekankan tangannya dengan kuat ke dahi bayangan hantu itu. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar tidak hanya menundukkan entitas, tetapi juga menembus jiwa dewa bayangan hantu. Makhluk keji seperti itu, baik manusia maupun hantu, dipenuhi aura yang berat dan menyeramkan dan sangat menjijikkan. Tidak menjadi masalah bahwa itu hanyalah antek tahap meditasi tingkat pertama yang rendahan. Bahkan jika bayangan hantu itu mempertahankan kekuatan penguasa, Shen Jun tidak akan menunjukkan belas kasihan. Perjalanan kultivasi adalah perjalanan yang menentang tatanan alam. Setiap tindakan seorang kultivator menarik benang karma dan menjalin nasibnya. Untuk menjaga kekejian seperti itu tetap dekat, atau lebih buruk lagi, sebagai bawahan, pasti akan mengurangi separuh kekayaannya, jika tidak lebih. Kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Selain itu, hanya dengan melihat makhluk ini saja sudah membuat Shen Jun kehilangan nafsu makannya. Itu sangat menjijikkan. Saat kekuatan spiritual menyelidiki jiwa ilahi, teknik pencarian jiwa mulai beraksi. Seketika, seluruh ingatan bayangan hantu itu terungkap di hadapan Shen Jun. Dia menyaring sekam untuk mengambil sarinya. Setelah menjelajahi lautan kenangan selama setengah jam, Shen Jun menemukan jawaban yang dia cari. Mayat itu sudah ada jauh lebih lama dari yang dia perkirakan. Mayat itu ditemukan oleh Tuan Suci Salju pertama di sudut tersembunyi tengah wilayah ini selama perjalanan duniawinya. Yang paling menakutkan adalah ketika Tuan Suci Salju pertama menemukan anggota klan iblis ini, dia masih hidup. Nyaris tidak bernapas, tapi tak dapat disangka lagi hidup. Dan karena keserakahan, Tuan Suci Salju pertama menahan diri untuk tidak melancarkan serangan mematikan. Sebaliknya, dia memindahkan anggota klan iblis itu kembali ke tanah suci salju, di mana dia membangun altar piramida untuk menampungnya. Di hari-hari berikutnya, Tuan Suci Salju pertama menggunakan berbagai teknik untuk mengekstrak banyak rahasia dan kekayaan pengetahuan tentang klan iblis. Berbekal metode budidaya klan iblis ini, Dewa Suci Salju pertama menyadari ambisi besarnya. Dia menemukan rahasia kehidupan kekal, tetapi dengan melakukan hal itu, dia tanpa sadar melangkah ke dalam perangkap yang dipasang oleh klan iblis. Dia telah menjadi sosok yang mengerikan, terkurung di tanah terlantar ini selama ribuan tahun, tidak pernah sekalipun melihat sekilas matahari. Namun, Tuan Suci Salju pertama memang memiliki keahlian yang luar biasa. Melalui penelitian selama bertahun-tahun, dia tidak hanya menemukan 4 sekutu, tetapi juga menunjukkan kelemahan jebakan tersebut. Namun saat mereka mendekati pembebasan mereka berpapasan dengan Shen Jun, pembawa tulang dewa iblis. Dalam sekejap, upaya ribuan tahun mereka lenyap. Rohnya dimusnahkan, lenyap dari keberadaan. Mungkin itu adalah ulah takdir, tangan tak kasat mata yang berperan. Perbuatan jahat 10.000 tahun yang lalu harus mendapat balasan. Setelah mengumpulkan informasi yang dia cari, Shen Jun melepaskan kekuatan suci dengan jentikan tangannya. Bayangan hantu itu terhapus bahkan tanpa ada kesempatan untuk berteriak. Namun, wajah Shen Jun tetap dipenuhi kekhawatiran. Klan iblis. Kekuatan yang sama yang pernah membuat dunia kacau balau 100.000 tahun yang lalu, ternyata masih memiliki pengikut yang tersisa. Hal ini tentu menjadi berita meresahkan bagi dunia. Hanya dengan berpikir, Shen Jun muncul kembali di depan peti mati hitam. Bertekad untuk memberantas kejahatan ini, Shen Jun memutuskan untuk memurnikan mayatnya sepenuhnya. Dia memanggil kuali berwarna merah keemasan dengan isyarat. Ke dalam kuali, dia menyatukan mayat dan peti mati. Tulang dewa iblis hidup kembali, api hitam menyala di dalam, secara metodis membuat peti mati hitam dan isinya menjadi abu. Dalam sekejap, sulur kabut hitam menyebar,
dengan cepat menyelimuti seluruh altar. Di tengah kabut, jeritan kesedihan dari dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema, penampakan mengerikan mereka nyaris tidak terlihat. 1/4 jam berlalu, dan peti mati hitam itu telah lenyap, hanya menyisakan mayatnya, yang dengan keras kepala bertahan hidup. Ketahanan daging klan iblis jauh melampaui ekspektasi Shen Jun. Dengan nada menghina, dia memperkuat keluaran kekuatan spiritualnya. Tulang dewa iblis di dalam dirinya bergetar, dan api hitam membumbung tinggi lagi. Suara mendesing. Api hitam yang membesar melahap kuali, menelan Shen Jun juga. Altar yang luas itu mulai larut di bawah tumpahan api, mengubah tanah menjadi lautan magma oranye. Bai Lingge dan teman-temannya segera mundur. Mereka menyadari bahwa guru mereka sedang membacakan mantra, namun mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana. "Kakak senior, apakah guru sudah sekuat ini?" Bai Lingge tercengang. Dia tidak menyadari perubahan besar dalam bakat Shen Jun. Dia berasumsi Shen Jun hanya menggunakan suatu metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara, yang menjelaskan keberaniannya sebelumnya. Namun tindakan Shen Jun baru-baru ini tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan teknik rahasia apapun. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan Shen Jun sendiri. Tapi, bukankah guru hanya berada di tahap meditasi tingkat 8? "Saya baru saja bertemu kembali dengan guru, bagaimana saya bisa mengetahui hal-hal ini?" Gan Jiayu, matanya bersinar, terus menatap pemandangan yang jauh dan menakutkan. "Tetapi satu hal yang saya tahu adalah, percaya pada guru. Itu adalah yang terpenting. Dulu, ketika guru masih berada di alam Fajra, dia bisa berperan sebagai orang suci agung seperti Biola. Sekarang guru telah mencapai tahap meditasi, tidak aneh jika dia membunuh 1 atau 2 kaisar. Guru selalu menjadi orang yang menghasilkan keajaiban." Bai Lingge terdiam, lalu tersenyum. Dia mengangguk kecil. Memang benar, bagaimana dia bisa lupa? Guru telah melakukan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya perlu percaya pada guru. Api hitam yang mengerikan berkobar selama 1 jam penuh, dan baru pada senja hari kabut hitam akhirnya mulai menghilang, menampakkan Shen Jun kepada para penonton. Bai Lingge dan Gan Jiayu juga sangat merasakan perubahan dalam aura Shen Jun. Meskipun tingkat kultivasinya tampak tidak berubah, mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeda tentang guru mereka. Dia menjadi lebih kuat. "Ayo pergi, semua sudah terselesaikan," kata Shen Jun dengan tenang sambil turun. "Ya." Kelompok merespons dengan harmonis. Shen Jun sangat bersemangat. Setelah memurnikan mayat anggota klan iblis, tingkat kehalusan tulang dewa iblis di dalam dirinya telah melonjak 30%. Sekarang, dia hanya tinggal 25% lagi untuk sepenuhnya mengasimilasi tulang dewa iblis sebagai miliknya. Seiring dengan kemajuan penyempurnaan, tulang dewa iblis mulai mengungkap kekuatan iblisnya yang kuno dan tangguh. Hal ini secara signifikan memperkuat kekuatan Shen Jun. Sekarang, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghadapi leluhur dalam pertarungan solo. Menavigasi melalui puing-puing, mereka berjalan menuju pintu keluar tanah suci salju. Shen Jun memilih untuk tidak membagikan temuannya kepada mereka. Mengingat beratnya masalah klan iblis, kebijaksanaan adalah hal yang terpenting sampai semuanya berjalan dengan baik. Saat ini, prioritasnya adalah menemukan semua murid dengan cepat. Hal itu tentu akan menenangkan pikirannya. Tebu, jika aku mengingatnya dengan benar, kamu dan teman-teman sesama murid berjanji untuk bersatu kembali setiap 10 tahun di makam Shen untuk menghormati gurumu. Komentar Shen Jun, sebuah ingatan tiba-tiba mendorongnya untuk berbalik dan bertanya. "Bukankah sudah hampir waktunya untuk penghormatan kolektif kalian?" Istilah tebu tentu saja merupakan julukan sayang untuk Gan Jiayu. Bab 88, semua orang ada di sini. "Itu benar!" seru Gan Jiayu sambil menepuk pahanya. "Jika kita menghitung hari, bulan depan adalah saat aku harus memberikan penghormatan padamu, guru.
Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, saya tidak percaya saya benar-benar melupakan hal itu. Tetapi guru, sekarang setelah Anda berada di sini, saya pikir makam Shen harus dibongkar. Sungguh sial jika memiliki makam saat orang tersebut masih hidup. Saat berbicara, Gan Jiayu teringat akan suasana muram saat ia dan saudara-saudaranya memberikan penghormatan. Keheningan total. Di mata semua orang, ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Setiap kali dia mengingat perasaan itu, rasanya terlalu berat untuk ditanggung oleh Gan Jiayu. Namun kini setelah sang guru kembali, mereka tidak akan pernah merasa seperti itu lagi. Bai Lingga berdiri di samping, dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Segera setelah kematian Shen Jun, dia dibawa ke tanah suci salju dan kehilangan semua kontak dengan sesama saudara seperguruannya. Dia belum pernah memberi hormat kepada Shen Jun dan bahkan tidak tahu bahwa makam Shen ada. Namun, meski begitu, dia setuju bahwa makam Shen harus dibongkar. Mengapa memiliki makam ketika guru masih hidup dan sehat? Hancurkan itu! Shen Jun membalas sambil tertawa kecil. Adikmu, Jingyu, bersusah payah membangun makam itu. Mengapa kita harus merobohkannya? Bukan saja kami tidak akan membongkarnya, tapi kalian semua juga tetap diharapkan untuk pergi ke sana dan memberikan penghormatan kepadaku sesuai rencana tahun ini. Mengerti? Hal ini tidak hanya membuat Bai Lengga dan Gan Jiayu bingung. Bahkan Qiu Huda dan Zhao Mingchuan, yang tidak menganut tradisi ini, tidak dapat memahaminya. Gagasan tentang orang hidup yang memiliki malam itu cukup aneh. Dan sekarang mereka harus pergi dan memberi hormat padanya? Apa alasan di balik ini? Keempatnya bertukar pandang dengan bingung, tidak mengerti maksud Shen Jun. Melihat ke tanah suci salju, situasinya suram. 3 pakar kaisar yang berdaulat telah binasa, dan Shen Jun telah melenyapkan 5 bayangan hantu leluhur. Inti kekuatan tempur mereka hampir musnah oleh serangan gencar Transformers. Sementara itu, roh-roh undead yang dipanggil oleh Gan Jiayu tanpa henti mengejar para korban yang tersisa. Selama setengah hari berikutnya, Shen Jun sendiri ikut bergabung, memimpin para penjahat kelas 4 dari penjara kekaisaran untuk memburu sisa-sisa tanah suci salju. Para murid dan pelayan sekte luar segera diusir. Tidak ada satu pun murid sekte dalam, murid inti, atau tetua tanah suci yang selamat, mereka semua dieksekusi. Penting untuk menghilangkan akar bersama dengan rumputnya. Shen Jun tidak memiliki keinginan untuk menghadapi pembalasan berabad-abad kemudian dari seseorang yang ingin membalas dendam. Ketika tiba waktunya untuk membunuh, dia melakukannya tanpa ragu-ragu. Adapun Bai Lingga, Shen Jun menugaskannya untuk mencari harta karun di tanah suci. Ini adalah kekayaan yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun. Akan sangat bodoh jika membiarkannya sia-sia. Setelah semuanya beres, fajar sudah menjelang. Shen Jun dan para pengikutnya berkumpul di depan reruntuhan gerbang tanah suci. Guru, apa yang harus kita lakukan dengan tempat ini? Gan Jiayu menunjuk ke arah sisa-sisa tanah suci salju dan berkata, ini adalah salah satu tempat suci terbaik di wilayah reruntuhan surgawi dengan kekuatan spiritual yang berlimpah. Ini adalah lokasi yang ideal untuk mendirikan sebuah sekte. Mendengar ini, tubuh Bai Lengga sedikit bergetar. Dia menggigit bibirnya, tapi tetap diam. Setelah 800 tahun dikurung di sini, tempat ini menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan baginya. Jika dia bisa, dia akan melenyapkan seluruh wilayah ini. Namun, pendapat Gan Jiayu ada benarnya. Lokasi tanah suci salju memang merupakan tanah terberkati utama di dalam wilayah reruntuhan surgawi, dengan pemandangannya yang subur dan energi spiritualnya yang kaya. Mendirikan sekte di sini tidak ada bandingannya. Lokasi yang sempurna seperti itu tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Jika gurunya memilih untuk mempertahankan tanah ini untuk tujuannya, Bai Lingga tidak akan keberatan. Dia akan menuruti keinginan gurunya dalam segala hal. Namun, Shen Jun memelototi Gan Jiayu dan membentak. Kamu benar-benar ingin mempertahankan tempat malang ini? Hancurkan! Perintah itu membuat semua orang terkejut.
Hanya mata Bai Lenggo yang berkaca-kaca. Gurunya melakukan ini untuknya. Dengan guru seperti itu, Bai Lenggo merasa bahkan jika dia mati sekarang, dia akan mati dengan puas. Baiklah. Karena kamu sudah mengatakannya, guru, kata Gan Jiayu sambil menggaruk kepalanya saat dia bersiap untuk memerintahkan mayat hidup untuk menghancurkan gerbang gunung. Aku tidak menyuruhmu untuk menghancurkannya sekarang. Tidak bisakah kamu menunggu sampai aku selesai berbicara? Shen Jun memberikan pukulan tajam di kepala. Mari kita tunggu beberapa hari sebelum kita melakukan apapun. Baiklah, aku mengerti, kata Gan Jiayu sambil mengusap kepalanya dan mengangguk. Dalam beberapa hari, secara alami kalian semua akan tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang semuanya sudah beres, mereka yang ingin keluar dan bersenang-senang harus melakukannya. Mereka yang tidak harus tinggal di sini dan fokus pada budidaya mereka, lakukanlah. Dengan itu, Shen Jun duduk bersila dan segera mulai bermeditasi. Hari ini dipenuhi dengan bayangan hantu dan mayat iblis, dan dia perlu meluangkan waktu untuk menstabilkan kekuatannya dengan baik. Yang lain saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa Qiu Huda dan Zhao Mingchuan akan berjaga sementara Gan Jiayu dan Bai Lenggo bergabung dengan Shen Jun dalam kultivasinya. Maka, mereka menunggu selama 7 hari. Selama 7 hari ini, berita bahwa tanah suci salju telah dihancurkan dalam semalam menyebar ke seluruh wilayah reruntuhan surgawi. Semua pembudidaya di domain tersebut terkejut. Tanah suci salju dengan warisan puluhan ribu tahun, hilang begitu saja? Siapa yang mampu melakukannya? Rumor mulai beredar dengan liar. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah suci salju telah membuat marah sebuah organisasi rahasia yang sangat kuat. Beberapa pakar kaisar berdaulat turun bersama hampir 100 prajurit setengah kaisar, melenyapkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Yang lain mengklaim bahwa iblis telah turun, membuat seluruh tanah suci salju menjadi abu. Hanya segelintir orang yang selamat yang mengetahui kisah sebenarnya, namun kata-kata mereka tidak didengarkan. Apa itu? Maksudmu seorang pemuda di tahap meditasi tingkat 8, bersama dengan 3 prajurit setengah kaisar, memusnahkan tanah suci salju? Temanku, tabib. Wang di bagian selatan kota yang bisa mengobati delusi. Anda harus segera menemuinya dan jangan biarkan kondisi Anda memburuk. Para kultivator Brahma tidak buta, tahu. Meskipun mereka tidak berada di sana untuk menyaksikan hal itu terjadi, mereka telah melihat rentetan serangan dari 100 setengah kaisar dengan mata batin dari kepala mereka sendiri. Hal ini menyebabkan kisah sebenarnya masih belum diketahui. Namun, rumor tersebut terus menyebar dan semakin mendapatkan kredibilitas. Setelah 7 hari, kebenaran yang tidak benar itu menjadi kebenaran yang dipercaya ini muncul dari wilayah kehancuran surgawi dan mulai menyebar hingga ke pelosok dunia. Sejak saat itu, 9 tanah suci besar secara resmi dikenal sebagai 8 tanah suci besar. Saat senja tiba di hari ke-7, sebuah entitas kolosal tiba-tiba muncul di langit di atas reruntuhan tanah suci salju. Serahkan adik perempuanku segera! Teriakan yang jelas dan geram menggema hingga ke langit. Bahkan dari kota Brahma yang jauh, suara itu terdengar jelas. Diikuti dengan gelombang niat pedang yang luar biasa. Setelah mendengar ini, Shen Jun bangkit dari kondisi meditasinya. Niat pedang ini, itu kakak senior King Lian. Mata Gan Jiayu berbinar saat dia dengan cepat melihat ke arah pesawat besar di atas sana. Shen Jun bangkit, menanggalkan pakaiannya, dan berbaring dengan malas. Mereka tiba lebih cepat dari yang saya perkirakan. Nah, sekarang semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai bisnisnya. Bab 89, Venaro bawah tanah. Bekerja? Gan Jiayu bertanya dengan tatapan bingung. Kerja apa? Ya, guru, bukankah tanah suci salju telah dihancurkan? Bai Lenggo menimpali, sama bingungnya. Kamu terlalu banyak bicara, nak. Kau tegur Shen Jun sambil memukul kepala Gan Jiayu.
Lakukan saja apa yang diperintahkan dan bekerjalah. Tidak perlu semua obrolan ini. Ya, guru. Gan Jiayu hampir menangis. Tapi adik perempuannya juga berbicara. Kenapa hanya aku yang dipukul? Guru, Anda lebih menyukai perempuan daripada laki-laki. Shen Jun melambaikan tangannya dengan acuh dan kemudian berteriak ke atas sana. Cukup dengan teriakannya. Di mana sopan santunmu? Turun ke sini dan pindahkan pesawat luar angkasa ke samping. Dengan kata-kata itu, suasana tegang sebelumnya lenyap seolah-olah tidak pernah terjadi sebelumnya. Niat pedang hebat yang memenuhi langit juga menghilang dalam sekejap. Pesawat luar angkasa itu dengan malu-malu bergerak ke satu sisi, dan beberapa sosok dengan cepat muncul. Hei, guru, apa yang membawamu ke sini? Adik kecil juga ada di sini. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Apa yang terjadi dengan tanah suci salju? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Guru, Anda belum selesai di sini, bukan? 4 orang turun dari kapal induk, Li Qinglian dan putrinya, Wang Jingyu dan Li Hongyu. Kakak senior, kakak muda, aku sangat merindukanmu. Hahaha. Salam untuk kakak-kakak senior Qinglian, dan siapakah ini? Setelah berabad-abad berlalu, reuni saudara-saudari senior sungguh merupakan peristiwa yang menggembirakan. Ternyata Shen Jun, setelah tiba di wilayah reruntuhan surgawi belasan hari sebelumnya dan menilai situasinya, telah menggunakan metode khusus untuk mengirim kabar ke kediamannya Li Qinglian. Li Qinglian dan yang lainnya, setelah menerima berita itu, bergegas datang tanpa penundaan. Kapal induk melaju dengan kecepatan penuh, melakukan perjalanan dari negara bagian pusat ke wilayah reruntuhan surgawi dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa hari lebih cepat dari perkiraan Shen Jun. Jelas sekali, Wang Jingyu dan Li Hongyu tidak mengeluarkan biaya apapun kali ini. Saudara sesekte ini menghabiskan banyak waktu untuk bertemu, masing-masing berbagi pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui bahwa Li Ningan adalah putri kakak keempat, Gan Jiayu dan Bai Linggo tercengang. Tak seorang pun menyangka kakak senior keempat, yang tampaknya tidak pernah terlihat menyukai wanita, ternyata sudah memiliki seorang putri. Setelah mengetahui bahwa Gan Jiayu telah ditahan di tanah suci salju untuk waktu yang lama, Li Qinglian dan rekan-rekannya sangat marah sehingga mereka merasa ingin menyerang tanah suci Sanju untuk melepaskan rasa frustrasi mereka. Tetapi ketika Gan Jiayu menceritakan kejadian 7 hari yang lalu, ketika mereka melenyapkan tanah suci salju, mereka berempat hampir ternganga karena terkejut. Bagaimana mereka bisa memusnahkan tanah suci hanya dengan segelintir prajurit setengah kaisar? Benar-benar sulit dipercaya. Tunggu! Itu tidak benar. Kakak senior, lihatlah guru kita. Lihatlah tingkat kultivasinya. Wang Jingyu, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, bertanya pada Li Qinglian dengan waspada. Ada apa ini? Bukankah guru baru saja mencapai terobosan belasan hari yang lalu? Astaga! Tahap meditasi tingkat ke-8. Guru, apa yang kamu konsumsi? Li Qinglian sangat terkejut melihat ini. Mata Li Ningan juga melebar karena takjub. Dalam perjalanannya ke sini, dia berhasil maju ke tahap meditasi tingkat kedua dengan susah payah. Dia sudah tidak sabar untuk membual tentang kemajuannya di domain kehancuran surgawi ini pada Shen Jun. Dia tidak menyangka bahwa kemajuan leluhur bela diri muda akan lebih mencengangkan. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah melonjak dari tahap mendalam surgawi tingkat ke-9 ke tahap meditasi tingkat ke-8. Itu sungguh mencengangkan. Ayahnya bahkan berani mengklaim bahwa bakat leluhur bela diri muda paling rendah. Benar-benar kebohongan yang mencolok. Baiklah, semuanya, tolong berdiri. Shen Jun memberi isyarat kepada kelompok itu. Akan ada banyak waktu untuk berdiskusi nanti. Untuk saat ini, mari fokus pada tugas yang ada. Mendengar kata-kata Shen Jun, semua orang terlihat sangat bingung. Karena tanah suci salju telah ditaklukkan, masalah mendesak apa yang mungkin terjadi.
Shen Jun tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia segera mulai mendelegasikan tugas kepada semua orang. Yang pertama adalah narapidana dari penjara kekaisaran tingkat keempat, yang bertugas menjaga perimeter tanah suci dan memberikan perlindungan bagi kelompok tersebut. Bahkan yang paling lemah di antara individu-individu ini berada di panggung dewa, dan beberapa di antaranya mencapai level setengah kaisar, membuat mereka lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi penjaga. Sedangkan sisanya, Shen Jun menempatkan mereka di jantung tanah suci. Di tengah tatapan bingung penonton, Shen Jun akhirnya memecah kesunyian. Peluang seperti ini jarang terjadi, jadi manfaatkanlah dengan baik. Keuntungannya akan bergantung pada usaha Anda sendiri. Meninggalkan pernyataan samar yang membuat semua orang menggaruk-garuk kepala, Shen Jun melayang ke udara. Di atasnya, kuali emas merah muncul kembali. Kemudian, Shen Jun menyelangkan kakinya dan duduk di udara, memasuki kondisi kultivasi. Apa yang sedang dilakukan leluhur bela diri? Kerumunan saling bertukar pandang dengan bingung, benar-benar bingung. Sementara itu, Shen Jun, yang melayang di udara, sudah mulai beraksi. Tulang Dewa Iblis, aktifkan. Peningkatan kecepatan kultivasi 20 kali lipat, aktifkan. Mari kita manfaatkan Venaro bawah tanah di tempat ini. Saat mendengar ini, Li Qinglian akhirnya mengerti. Duduklah semuanya, dan bersiaplah untuk berkultivasi. Leluhur bela diri sepertinya akan mengambil langkah besar. Dia mau mengeluarkan Venaro bawah tanah untuk semua. Setelah mendengar ini, wajah Wang Jingyu, Li Hongyu, dan Li Ningan menjadi pucat seolah-olah mereka menyadari sesuatu, dan tanpa ragu-ragu lagi, mereka segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Yang lain segera mengikuti. Saat ini, persiapan Shen Jun hampir selesai. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan bumi tampak bergetar ketika kekuatan spiritual melonjak dengan cepat. Energi spiritual dari seluruh tanah suci salju berkumpul menuju Shen Jun seperti burung layang-layang yang berkumpul di sarangnya, menciptakan tornado kekuatan spiritual di udara. Kemudian, dengan gelombang yang dahsyat, seberkas cahaya besar diambil dari dalam bumi oleh Shen Jun. Sinar itu memancarkan kekuatan spiritual yang begitu murni, bahkan melampaui air kolam pencapaian surga. Itu adalah pembuluh darah roh tempat ini. Leluhur bela diri telah mengeluarkan pembuluh darah roh. Gan Jiayu berteriak, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mengherankan jika tanah suci salju dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Pembuluh darah roh atau vena roh kolosal tersembunyi di bawahnya. Mendirikan sekte di tempat seperti itu niscaya akan membawa kemakmuran. Seandainya Tuan Suci Salju yang pertama tidak membawa kembali mayat iblis itu dan dengan sia-sia menyia-nyiakan kekayaan sekte tersebut, pembuluh darah roh yang luas ini saja sudah dapat menopang kemakmuran tanah suci salju selama 10.000 tahun ke depan. Pada saat ini, Shen Jun berada di tengah pancaran cahaya yang menjulang tinggi, menikmati hujan deras energi spiritual. Para penonton sangat terkejut. Leluhur bela diri hanya berkultivasi, namun dia telah menyebabkan keributan yang luar biasa. Mereka akhirnya memahami maksud Shen Jun. Besarnya manfaat yang dapat mereka peroleh sepenuhnya bergantung pada mereka sendiri. Tenggelam dalam sisa pancaran sinar, energi spiritual yang biasanya membutuhkan banyak usaha untuk menyerapnya kini dengan penuh semangat berlomba-lomba untuk memasukkan dirinya ke dalam tubuh mereka. Hanya dengan menggunakan teknik kultivasi, mereka dapat mencapai kemajuan melampaui impian terliar mereka. Terlebih lagi, di bawah pancaran pilar cahaya, hambatan yang telah lama menghantui mereka dapat diatasi dengan mudah. Efek luar biasa seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, semua orang segera duduk dan mulai menjalankan teknik budidaya mereka dengan kecepatan penuh. Pada saat seperti itu, mereka tahu untuk memanfaatkan sebanyak mungkin keuntungan. Lagi pula, melewatkan kesempatan sebesar ini berarti tidak akan pernah lagi menemuinya seumur hidup mereka. Bab 90, Kesengsaraan Guntur Berdaulat. Pergeseran mengerikan di alam berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan,
yang dengan cepat melanda tanah suci salju yang luas dan bahkan mencapai kota Brahma sebagai basisnya. Energi spiritual tiba-tiba tersedot, menyebabkan semua kultivator di kota Brahma keluar dari kondisi meditasi mereka. Ketika para penggarap yang marah mengalihkan pandangan mereka ke sumber gangguan, ekspresi mereka berubah secara dramatis, dan kemarahan mereka menghilang. Itu adalah tanah suci salju itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menyebabkan peristiwa surgawi seperti itu, jika bukan beberapa penguasa yang telah menghancurkan tanah suci salju itu? Mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menanggungnya. 1 hari penuh berlalu, dan anomali menakutkan itu tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Sebaliknya, hal itu semakin intensif. Di dalam tanah suci salju, konsentrasi energi spiritual telah mencapai tingkat yang tidak masuk akal. Kekuatan spiritual yang sangat besar telah terakumulasi dan memadat hingga membentuk hujan kecil. Setiap tetesan yang jatuh ke tanah syarat dengan energi spiritual yang paling kuat. Fenomena ini menarik perhatian banyak pakar kultivator independen. Sementara itu, individu-individu dari kekuatan besar di kota Brahma memilih untuk mengabaikan pemandangan mengerikan itu. Itu bukan karena kurangnya rasa ingin tahu, tapi karena rasa takut. Hanya beberapa hari sebelumnya, sekelompok ahli tangguh telah dihancurkan. Baik tanah suci salju maupun seluruh wilayah kehancuran surgawi tidak mampu melawan kekuatan seperti itu. Peluang apa yang dimiliki kota Brahma untuk menantang kekuatan seperti itu? Mereka adalah orang-orang yang selamat, yang menyaksikan jatuhnya tanah suci salju, dan orang-orang yang terpengaruh dengan cerita tentang kedatangan banyak kaisar berdaulat yang menumbangkan tanah suci salju. Dengan berlalunya waktu kurang dari sebulan, tidak ada yang berani melewati batas lagi. Satu-satunya yang cukup berani untuk mendekat adalah para petani mandiri yang baru mengenal daerah tersebut. Namun, bahkan sebelum mereka mencapai gerbang tanah suci, mereka dicegat. Orang yang menghalangi jalan mereka tidak lain adalah Shenjun, ditemani oleh penjahat yang telah dia bebaskan dari penjara kekaisaran tingkat keempat. Bahkan yang paling lemah di antara para penjahat ini adalah seorang pejuang tahap dewa. Dengan penjaga yang tangguh di gerbang, para kultivator independen ini tidak berani melakukan tindakan gegabah. Di jantung tanah suci salju, di bawah kuali emas merah, tingkat pengolahannya melonjak. Tahap meditasi tingkat 9, puncak tahap meditasi, dan kemudian tahap setengah suci. Budidaya Shenjun beroperasi dengan efisiensi 20 kali lipat dari biasanya, didukung oleh cadangan energi spiritual yang sangat besar dari pembuluh darah spiritual bawah tanah. Hanya dalam 1 hari, Shenjun telah melonjak dari tahap meditasi tingkat 8 ke puncak alam setengah petapa. Peningkatan pesat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Shenjun benar-benar seorang perintis. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan adanya hambatan rintangan berat pertama dalam jalur kenaikan kultivasi. Itu adalah terobosan menuju alam petapa agung. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah membuat kemajuan luar biasa dalam perjalanan kultivasi mereka, hanya untuk gagal dalam ujian ilahi ini. Banyak yang tidak pernah berhasil mengatasinya. Shenjun menghadapi kendala yang sama. Terlebih lagi, sifat khusus dari seni penciptaan kekacauan besar yang dia praktikkan berarti bahwa tantangannya jauh lebih besar daripada tantangan seorang kultivator pada umumnya. Karena serangkaian kejadian yang tidak terduga, semua persiapan yang dilakukan Shenjun untuk masa kritis ini telah dihabiskan sebelum waktunya. Sekarang, tanpa pilihan lain, Shenjun menguatkan dirinya untuk pendakian. Namun, dia tidak goyah. Kultivasi tidak pernah berjalan mulus. Setiap langkah adalah kelahiran kembali dari keputusasaan. Istirahatkan untukku. Mata Shenjun terbuka lebar, aumannya menggemuruh melintasi langit. Dengan sapuan lengannya, dia membuka portal ke ruang gurun, dan air kolam pencapaian surga yang berwarna emas melonjak seperti sungai surgawi yang terbalik. Air mengalir di atas Shenjun seperti air terjun yang sangat deras. Tulang Dewa Iblis! Sempurnakan! Shenjun memanggil kekuatan spiritualnya, menyebabkan tulang Dewa Iblis di dalam dirinya bersenandung.
cahaya iblis merah dan hitamnya melonjak. Tulang dewa iblis dan tungku emas merah didorong hingga batas kemampuannya oleh dorongan tanpa henti dari Shen Jun. Banjir air kolam pencapaian surga dengan cepat diserap dan dimurnikan oleh kedua kekuatan ini, berubah menjadi energi spiritual paling murni yang membanjiri keberadaan Shen Jun. Semburan energi spiritual ini tanpa henti menghancurkan hambatan petapa agung Shen Jun. Retakan demi retakan menyebar dengan cepat, dan dalam beberapa saat, kemacetan itu dipenuhi retakan yang dalam. Kemudian, dengan kekuatan gelombang ketujuh energi spiritual, kemacetan petapa agung benar-benar hancur. Cahaya cemerlang terpancar dari mata Shen Jun saat auranya melonjak, intensitasnya berlipat ganda. Petapa agung. Pada saat itu, Shen Jun telah mencapai tingkat kesucian. Dalam waktu kurang dari 3 bulan sejak kebangkitannya, Shen Jun telah menerobos dari alam Fajra ke alam petapa agung tingkat pertama. Meskipun ada kecurigaan bahwa dia mengeksploitasi sistem untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, pencapaian Shen Jun tidak sepenuhnya lepas dari akumulasi tekun dan terobosan mendadak yang dilakukannya. Shen Jun tidak bisa menahan senyum kecut pada dirinya sendiri. Perjalanan kultivasi tidak pernah mudah. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit jadinya, seperti naik ke surga. Yang lebih menantang lagi, dia berlatih seni penciptaan kekacauan besar yang sangat sulit. Kali ini, dia hampir menghabiskan seluruh pembuluh darah rohnya dan mengonsumsi air kolam pencapaian surga dalam jumlah besar untuk mencapai terobosan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketika dia hampir naik ke panggung dewa, apakah dia perlu menggali pembuluh darah roh lain dan menghabiskan sisa air kolam pencapaian surga? Dia khawatir itu masih belum cukup. Selama terobosannya baru-baru ini ke alam petapa agung, Shen Jun telah membuka 3 kartu asnya lagi. Namun sebelum dia bisa menstabilkan wilayah barunya, transformasi baru dan tiba-tiba mulai terjadi. Di langit, tornado kekuatan spiritual raksasa terus melahap setiap kekuatan spiritual. Di atas, langit berubah bergejolak karena guntur dan kilat, dan awan menggelapkan matahari. Kilatan petir yang tersembunyi di balik awan bukanlah warna biru biasa melainkan ungu yang memberi firasat. Guntur belum melanda, namun suara gemuruh yang dalam sudah cukup untuk membuat tanah bergetar. Guncangannya tidak hanya dirasakan di tanah suci salju, tetapi juga oleh penduduk kota Brahma. Menyaksikan badai petir, hati Shen Jun menegang. Petir ungu menandakan satu hal, kesengsaraan guntur. Dia dengan cepat mengarahkan pandangannya ke bawah, fokus pada satu individu. Murid keempatnya, Li Qinglian. Kembali ke Plamblasem Manor, Li Qinglian telah mencapai puncak setengah kaisar. Sekarang, setelah menerima bimbingan darinya, apakah dia akhirnya mencapai tingkat kaisar berdaulat? Senyuman Shen Jun mencerminkan harga dirinya. Salah satu muridnya telah benar-benar menjadi penguasa. Namun, pada saat itu, ekspresi Li Qinglian bukanlah ekspresi gembira melainkan kekhawatiran yang mendalam. Guru, dengan begitu banyak saudara dan saudari junior yang hadir, aku tidak berani mencoba terobosanku di sini. Serunya. Kesengsaraan surgawi kaisar yang berdaulat bukanlah cobaan biasa. Bahkan mereka yang hanya terkena efek sisa tidak dapat dengan mudah menahannya. Li Qinglian takut kesengsaraan guntur yang mungkin dia timbulkan dapat membahayakan orang-orang yang disayanginya. Konsentrasi saja pada terobosanmu dan serahkan sisanya padaku, gurumu. Shen Jun menyatakan dengan percaya diri. Naik dan hadapi kesengsaraan gunturmu. Ya, terima kasih, guru. Wajah Li Qinglian berseri-seri karena bahagia. Tanpa ragu-ragu, dia melayang ke langit, siap memberikan segalanya dalam terobosan. Dewa RRRR. Petir ungu di dalam awan badai semakin intensif. Namun Li Qinglian tidak gentar. Dalam sekejap, niat pedang yang besar, diisi dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi, ditusukkan ke arah awan gelap. Pada saat itu, petir ungu menari, dan pedang Qi melonjak ke langit. BOOM. Serangan pedang Li Qinglian yang menghancurkan bumi, sepenuhnya melepaskan kesengsaraan guntur.
Sambaran petir ungu, setebal bukit, bergemuruh. Li Qinglian, dengan pedang di tangan, menyerbu ke depan untuk menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, kilatan petir dan kilatan pedang saling terkait. Bentrokan sengit di antara mereka lenyap menjadi ketiadaan. Dengan demikian, kesengsaraan guntur pertama telah dihadapi. Li Qinglian muncul tanpa cedera, orangnya naik ke tingkat yang baru. Dengan pedangnya terhunus di dadanya. Dia menunggu tantangan kesengsaraan guntur berikutnya dengan percaya diri. Bab 91 Januari Gan mencuri kesengsaraan surgawiku. Saat kesengsaraan surgawi kaisar berdaulat pertama melanda, semua kultivator papan atas di dunia mendeteksi adanya perubahan halus. Hampir bersamaan, pandangan mereka beralih ke satu arah. Itu adalah arah dari tanah suci salju. Seorang kaisar yang berdaulat kesengsaraan surgawi akan segera lahir. Aku bertanya-tanya siapakah individu luar biasa yang menghadapi tantangan ini. Untuk mencoba terobosan seperti itu di depan mata. Bukankah mereka takut orang lain iri pada kekayaan mereka dan berusaha mencurinya? Apakah ini arah tanah suci salju? Mungkinkah kolam pencapaian surga akan menghasilkan kaisar berdaulat yang lain? Syukurlah, ini adalah tanah suci salju. Bahkan jika mereka mendapatkan kaisar berdaulat yang lain, hal itu tidak akan mengganggu keseimbangan di antara 9 tempat suci yang agung. Orang-orang di belahan dunia lain merasakan gangguan di sini. Dan orang-orang di kota Brahma tidak terkecuali. Itu adalah kesengsaraan surgawi kaisar yang berdaulat. Lari! Menjalani kesengsaraan surgawi kaisar yang berdaulat di tempat seperti itu, kota Brahma mungkin tidak ada lagi setelah hari ini. Ya ampun, ini benar-benar kesengsaraan surgawi kaisar yang berdaulat. Untuk menyaksikan kelahiran pakar kaisar yang berdaulat dengan mataku sendiri, hidupku sekarang sudah lengkap. Saat ini, Shen Jun berada dalam jarak 30 kaki dari Li Qinglian. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi kaisar berdaulat terdiri dari 9 kesengsaraan guntur. Ini juga disebut sebagai tantangan 9 kali lipat dari ranah kaisar berdaulat. Setiap guntur lebih hebat dari yang sebelumnya, setiap level lebih menantang dari sebelumnya. Kekuatan guntur surgawi sungguh tak terduga, namun bisa memberikan manfaat besar bagi mereka yang menanggungnya. Selama dari 9 tahap, dan seseorang akan muncul sebagai ahli kaisar berdaulat, yang tak tertandingi di bawah langit dengan umur abadi. Gagal bertahan. Dan seseorang akan menjadi debu, jiwa mereka berjuang untuk bertahan. Ledakan. Saat itu, petir kedua jatuh. Shen Jun meliriknya. Kesengsaraan guntur kedua ini hanya sedikit lebih kuat dari yang pertama. Ukurannya menjadi perbedaan yang paling mencolok. Tantangan ini tidak ada artinya bagi murid keempatnya. Benar saja, Li Qinglian mendengus dingin dan melancarkan tebasan lagi dengan pedangnya. TRAKKK. Sebagai tanggapan, petir ungu besar pecah. Ia kemudian menghadapi etape ketiga, keempat, dan kelima. Li Qinglian tidak boleh kendor, pedangnya terayun tanpa henti. Dengan setiap ayunan lengannya, sambaran petir surgawi dilenyapkan dengan suara gemuruh. Setiap kesengsaraan guntur menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Dan serangan pedang Li Qinglian semakin kuat. Pada saat itu, Li Qinglian berdiri dengan bangga di udara. Dia diselimuti energi pedang yang berputar-putar, dengan guntur dan api menyelimuti langit di sekitarnya. Dia mirip dengan guntur dan pedang api yang abadi. Ledakan. Akhirnya, kesengsaraan guntur mencapai tahap ke-7. Shen Jun menjadi serius. Kesengsaraan guntur ini jelas berbeda. Sambaran petir sebelumnya hanyalah pemboman belaka, kuat namun bukan ujian yang sebenarnya. Tapi sambaran petir ke-7 tampaknya memiliki sedikit perasaan. Itu berputar di udara, menargetkan titik lemah dalam teknik pedang Li Qinglian dan jatuh. Li Qinglian, dengan persepsinya yang tajam, segera menyadari perubahannya. Dia mengerahkan seluruh fokusnya, auranya meningkat sekali lagi. Pada saat yang sama, niat pedang emas meledak. Niat itu mendominasi dan tertinggi, seolah-olah seorang kaisar telah turun. Ini adalah maksud pedang Xuanyuan yang dianugerahkan Shen Jun kepadanya.
Setelah berhari-hari berlatih dengan rajin, Li Qinglian telah sepenuhnya mengintegrasikan niat pedang ini. Petir surgawi, ujilah kekuatan dan kemahiran ujung pedangku. Li Qinglian berteriak sambil mengayunkan pedangnya ke atas. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyinari bumi. Dunia yang luas sepertinya didominasi oleh pedang emas yang menakjubkan itu. Boom, boom, boom. Energi pedang berbenturan dengan kesengsaraan guntur. Sambaran petir ketujuh hancur, gelombang kejut dari niat pedang emas merobek lubang besar di langit mendung. Angin kencang menyapu, menyengat pipi para penonton. Bahkan di dalam tembok kota Brahma, kekuatan pedang yang menghancurkan bumi itu bisa dirasakan. Apakah ini kekuatan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi ahli kaisar berdaulat? Mengerikan. Sama seperti Li Qinglian telah menghancurkan sambaran petir ketujuh, sambaran petir lainnya menyusul. Ledakan. Tanpa jeda, petir kedelapan jatuh. Hal ini membuat semua orang lengah. Bagaimana bisa secepat itu? Ada kesenjangan yang signifikan antara baut sebelumnya. Namun, Shen Jun tetap tidak bergerak. Baut kedelapan tiba-tiba datang, intensitas kekuatannya berlipat ganda. Tapi Shen Jun percaya pada muridnya. Dia tahu Li Qinglian bisa mengatasinya. Dan Li Qinglian tidak mengecewakan. Saat kesengsaraan guntur melanda dengan cepat, refleksnya lebih cepat. Pada saat kritis itu, Li Qinglian menyarungkan pedangnya dan mengambil posisi bertahan. Saat semua orang menghela nafas lega, sesuatu yang menakutkan terjadi. Kesengsaraan guntur yang hebat, seperti hantu, melewati pedang Li Qinglian dan memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, Li Qinglian berdiri membeku, tangannya terkulai lemas, matanya kosong dari percikan apapun. Alis Shen Jun terangkat. Tahap ke-8 dari kesengsaraan surgawi kaisar berdaulat adalah ujian dari iblis mental. Sekarang mereka benar-benar berada dalam kesulitan. Li Qinglian adalah ahli dao pedang, dan Shen Jun tidak meragukan kehebatan tempurnya. Tapi hati pedangnya, yang selalu menjadi kelemahan Li Qinglian. Terutama mengenai Ibu Ningan. Hanya dalam beberapa saat, tubuh Li Qinglian mengalami transformasi drastis. Dia gemetar tak terkendali, mulutnya ternganga, wajahnya berkerut kesakitan, seolah-olah dia sedang menyaksikan kengerian yang tak terkatakan. Dan seolah itu belum cukup, yang paling kuat, kesengsaraan guntur ke-9, sudah terjadi di atasnya. Dari dalam awan tebal, naga petir ungu besar muncul. Petir surgawi itu hidup. Kesengsaraan guntur telah berubah menjadi seekor naga. Mata ungunya yang besar tertuju pada Li Qinglian di bawah dengan intensitas predator. Melihat ini, semua orang tanpa sadar tersentak. Apa yang akan terjadi sekarang? Kekuatan naga petir ini hampir sama dengan jumlah kesengsaraan sebelumnya. Dan dengan kakak keempat ayah dalam keadaan seperti itu, ini seperti anak domba yang akan disembelih. Naga petir tidak memberi banyak waktu bagi Li Qinglian. Hanya dalam beberapa saat, itu telah terbentuk sepenuhnya. Saat semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian, rahangnya yang menganga turun dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu, Li Qinglian belum sadar. Di tengah hembusan nafas kerumunan, naga petir raksasa itu membuka rahangnya lebar-lebar, siap menelan Li Qinglian utuh. Jika serangan itu mendarat, dia tidak hanya akan gagal mengatasi kesengsaraan guntur, tapi nyawa Li Qinglian akan terancam. Dalam sepersekian detik yang sangat mendesak itu, petir surgawi, majulah! Shen Jun berteriak, sosoknya berkedip di depan Li Qinglian. Tubuhnya berkilauan dengan petir ungu yang sama, menahan gigitan ganas naga petir itu dengan dagingnya. Detik berikutnya, niat pedang emas yang mendominasi muncul sekali lagi di belakang Shen Jun. Astaga! Sinar pedang besar membelah udara. Dengan serangan menakutkan ini, naga petir itu langsung terbelah dua. Murid pantas mati! Li Qinglian berlutut di hadapan Shen Jun. Dia telah bertahan terlalu lama dalam fase mental iblis. Jika bukan karena campur tangan gurunya, dia sekarang akan dilahap,
jiwa dan semuanya oleh naga petir. Bangunlah, masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Shen Jun mendengus tidak sabar. Ah! Li Qinglian bertanya dengan bingung. Guru, bukankah kita telah melewati ke-9 lapisan kesengsaraan guntur? Cari sendiri. Li Qinglian menatap ke atas, bingung. Apa yang dilihatnya membuat darahnya menjadi dingin. Awan petir belum hilang, mereka menjadi lebih padat. Energi gemuruh yang lebih menakutkan sedang berkumpul di dalam. Ini adalah kesengsaraan surgawi kaisar yang berdaulat, kata Shen Jun dengan muram. Campur tangan saya telah memicu kemarahan surga. Dengan itu, Shen Jun mendorong dirinya ke atas dengan lompatan yang kuat, membubung lebih tinggi ke langit. Guru, apa yang sedang kamu lakukan? Bencana ini adalah ulahku, biarkan aku memikulnya. Li Qinglian berteriak putus asa, bergegas untuk mengikutinya. Namun Shen Jun tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, dia malah berteriak. Keluar dari sini! Kesengsaraan surgawi ini mematikan bagimu, tapi bagiku, ini adalah kesempatan langka. Saya memiliki harta rahasia yang memerlukan bantuan guntur ini untuk penyempurnaannya. Jangan berani-berani mengganggu rencana gurumu. Bab 92, 5 Kaisar Berdaulat. Di bawah tatapan tak percaya dari semua yang hadir, Shen Jun berubah menjadi seberkas cahaya biru dan ungu, terjun langsung ke dalam awan kesusahan yang berkobar dengan kilat dan raungan yang menggelegar. Di bawah, beberapa murid dan pengikut menatap ke langit dengan penuh perhatian. Kekuatan awan kesengsaraan telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Tentunya, guru tidak akan menemui masalah apapun, kan? Percayalah pada guru. Katanya dia bermaksud menggunakan kekuatan kesengsaraan guntur untuk memurnikan harta karun tertinggi. Jangan terburu-buru dalam tindakan kita. Mengganggu kesengsaraan surgawi telah memicu keganjilan yang begitu besar. Jika lebih banyak dari kita ikut campur, itu hanya akan meningkatkan bahaya bagi guru. Dipahami? Pada saat itu, Li Qinglian turun ke tanah. Auranya, yang dipenuhi dengan cahaya keemasan dari maksud pedang Xuanyuan, tetap terpancar, dengan maksud pedang Tuan yang tangguh memancar keluar dalam gelombang. Sejak tadi, fokusnya tidak pernah menyimpang dari awan kesengsaraan yang menakutkan. Kini, kehadiran Li Qinglian telah mengalami transformasi yang menggemparkan. Kaisar. Meskipun awan kesengsaraan masih ada, Li Qinglian dengan tegas menanggung cobaan dari guntur 9 surga. Dia sekarang berdiri sebagai ahli kaisar berdaulat sejati. Di dalam awan kesengsaraan, kilat ungu menari-neri, dan guntur yang mengerikan terus berlanjut. Li Qinglian, seperti dewa dalam pengetahuan kuno, menyatakan dengan suara bergema. Tenang saja, aku sudah bisa mengendalikan ini. Jika guru benar-benar tidak dapat menahan awan kesengsaraan, saya akan membelahnya dengan satu pukulan pedang. Yang lain saling bertukar pandang, keyakinan mereka pada kata-katanya tidak tergoyahkan. Kakak senior keempat ini sudah menjadi salah satu yang terkuat di kelompok Shen Jun. Setelah naik ke alam kaisar berdaulat, menembus awan kesengsaraan sudah sesuai dengan kemampuannya. Di atas, awan kesengsaraan sepertinya mengamuk melawan penolakan Shen Jun. Sambaran petir berwarna ungu tua menderu, tanpa henti menyambarnya. Dalam sekejap, langit dan bumi terselubung dalam warna ungu berkabut, sebuah bukti rentetan guntur yang tiada henti dan padat di dalam. Semua orang yang menyaksikan tontonan ini sangat kagum. Keagungan seperti itu melampaui mimpi terliar siapapun. Di tengah awan kesengsaraan, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, masing-masing cukup kuat untuk merenggut nyawa mereka ribuan kali lipat. Sosok misterius itu, yang entah bagaimana tidak terluka dalam awan kesengsaraan yang menakutkan, mengajukan pertanyaan, kekuatan besar apa yang mereka miliki? Mungkinkah ini kemunculan pakar kaisar berdaulat lainnya? Mereka tidak tahu, tontonan sebenarnya baru saja dimulai. Tiba-tiba, di dalam awan kesusahan, jenis petir yang berbeda meledak, sangat berbeda dari kesengsaraan guntur. Petir kesengsaraan biasanya berwarna ungu tua.
Namun petir yang baru muncul berwarna biru keunguan yang lebih anggun. Dalam sekejap, dua kilatan cahaya yang berbeda namun serupa saling berjalin, membuat banyak orang yang melihatnya terkagum-kagum. Namun, awan tribulasi adalah medan pertempurannya, dan petir tribulasi mempunyai keuntungan sebagai tuan rumah. Petir biru ungu yang mulia dengan cepat menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tampaknya petir kesusahan berada di ambang dominasi penuh. Tapi kemudian, dalam sekejap, semuanya berubah. Petir biru ungu yang terpojok meraung, berubah menjadi pisiu biru ungu besar, tubuhnya diselimuti api hitam yang menakutkan. Pada saat itu, gelombang pertempuran berubah total. Dengan mulut ternganga, pisiu biru ungu mengancam akan melahap petir kesusahan dalam jumlah besar, tidak terkecuali awan kesusahan itu sendiri. Bahkan kesengsaraan guntur yang hebat pun terkejut. Pisiu mengejar petir menembus awan, siap melahap apapun yang tertinggal. Api hitam misterius di tubuhnya tanpa henti menghanguskan awan kesengsaraan. Dalam waktu singkat yang diperlukan untuk menyeduh teh, kesengsaraan guntur hampir habis, dan awan kesusahan hampir padam. Kesengsaraan guntur yang tersisa, dalam pelarian panik dari awan, tersebar dan jatuh ke bumi di bawah. Kekuatan mereka setara dengan serangan dari setengah kaisar. Meskipun masih banyak ketidakpastian, satu hal kini menjadi jelas. Tanah suci salju telah hancur total. Shen Jun telah mengklaim lempengan batu emas, kunci kekayaan tanah itu, bersama dengan kolam pencapaian surga. Di bawah permukaan, pembuluh darah spiritual tercabut dan terkuras. Setelah serangan ganda transforma dan kesengsaraan guntur, zona arsitektur yang dulunya sangat indah kini dipenuhi dengan kawah dengan berbagai ukuran. Pepohonan yang dulunya menyelimuti pegunungan dan dataran telah menjadi abu karena kobaran api langit, meninggalkan tanah tandus yang sunyi. Tak lama kemudian, awan kesengsaraan lenyap sepenuhnya, dan kejadian luar biasa yang berlangsung selama lebih dari 1 hari akhirnya mereda. Yang tersisa di langit hanyalah bola guntur raksasa berwarna biru keunguan. Energinya yang tadinya ganas kini telah terkendali, hanya diselingi oleh derak listrik sesekali. Mengintip melalui bola itu, seseorang dapat melihat Shen Jun duduk di tengah, dengan kaki bersilang, sepertinya sedang memurnikan sesuatu. Aku akan pergi dan melindungi guru. Li Qinglian menyatakan, dan tanpa menoleh ke belakang, dia terbang ke sisi Shen Jun. Kehadiran pakar kaisar yang berdaulat menyelimuti area itu dalam sekejap, rasa ilahinya tanpa kenal lelah menyapu setiap sudut dan celah untuk mencari tanda-tanda bahaya. Anggota kelompok lainnya berpencar, masing-masing mengambil posisi bertahan. Jadi, 1 hari lagi berlalu. Ketika tengah hari tiba keesokan harinya, bola petir itu akhirnya menghilang. Shen Jun perlahan membuka matanya dan menghirup udara pengap. Tingkat kultivasinya tampak tidak berubah, masih berada di tingkat pertama alam petapa agung. Namun, aura yang terpancar dari dirinya sangatlah berbeda. Bahkan Li Qinglian, yang telah naik ke tahap kaisar berdaulat, merasa hal itu sulit dilakukan. Yang lain, tentu saja, bahkan kurang mampu membedakannya. Selamat, Guru, atas terobosan Anda ke alam suci agung. Li Qinglian berbalik dan membungkuk hormat. Guru juga harus mengucapkan selamat atas kenaikanmu ke tahap kaisar berdaulat. Jawab Shen Jun sambil tersenyum. Shen Jun bermaksud memberi Li Qinglian hadiah untuk merayakan pencapaiannya sebagai orang pertama di antara banyak saudara seperguruannya yang mencapai tahap kaisar berdaulat. Namun, pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah membimbing 5 murid ke tahap kaisar berdaulat. Hadiah untuk misi bersatu kembali dengan para murid telah ditingkatkan. Shen Jun tercengang. 5? Termasuk Li Qinglian, dia sekarang memiliki 5 murid yang telah maju ke tahap kaisar berdaulat. Tapi siapa yang lainnya? Matanya membelalak tak percaya. 5 kaisar berdaulat dia hampir tidak dapat memahaminya. Seandainya dia tahu murid-muridnya akan mencapai kehebatan seperti itu, dia tidak akan mengerahkan tenaga sebanyak itu.
Bahkan tanpa menghitung Li Qinglian, 4 kaisar penguasa dapat dengan mudah melenyapkan tanah suci salju. Selain itu, saya sudah jelas